Bab 3003. Asosiasi Angin Guntur. Eric Kin tegas dalam membunuh. Dia mengetahui bahwa token emas telah bocor dan langsung menekan 18 pengepung jahat. Sonny Yuan pun setuju dengan gaya perilaku tersebut. Kedua, setelah jurang galaksi dimulai besok, ambil sedikit risiko dan berangkat sendiri. Karena ketika jurang galaksi pertama kali dimulai, Reiki akan sangat kacau dan berisiko. Jadi kebanyakan orang akan menunggu 2 atau 3 hari sebelum berangkat, tetapi bagi kamu, ini adalah kesempatan. Karena pada saat itu, orang lain mengkhawatirkan keamanan diri sendiri dan ragu-ragu apakah akan pergi bersamamu. Dalam hal ini, kamu dipisahkan dari pasangan seiman dan temanmu. Ketika mereka masih di paviliun harta karun, kamu tidak tahu sudah pergi kemana, dan tidak tahu kamu hidup atau mati. Manfaat menangkap mereka untuk mengancammu juga hilang, kata Sonny Yuan. Tapi melakukan ini adalah yang paling berbahaya. Karena kamu sendirian, kamu memikul niat membunuh semua orang di pundakmu. Pada saat itu, kamu akan menghadapi pengejaran semua kekuatan sendirian. Kamu akan sendirian dan tidak berdaya, dan ada risiko alam di jurang galaksi. Eric Kin menyipitkan matanya. Belum lagi berbagai pengejaran, bahkan hanya pihak Senot Zhang, ada 15 master peringkat galaksi, dan ratusan kultivator fase penilaian bergabung untuk memburunya di daerah yang tidak dikenal dan kacau. Itu akan sangat berbahaya. Ada satu cara terakhir, dan menurut aku, ini adalah cara terbaik. Sonny Yuan mengulurkan jari ketiga. Bergabunglah denganku dan ikuti aku menerobos wilayah rahasia galaksi, kata Sonny Yuan dengan mata menyala-nyala. Kamu memintaku untuk mengikutimu, kata Eric Kin. Teman seiman, sejujurnya, temperamenmu sesuai dengan keinginanku, dan aku, Sonny Yuan, sangat menghargaimu. Jadi bahkan jika kamu menyinggung sekte pedang, aku meminta Jerome Lu untuk tidak mengirim siapapun untuk membalas dendam. Selama kamu mengikuti aku, dengan kekuatanku Sonny Yuan dan tirani sekte Lingtian, aku dapat membuat kamu dan orang-orang di sekitar kamu bebas dari rasa khawatir. Sonny Yuan sangat percaya diri. Selain itu, sekte Lingtian kami tahu banyak rute rahasia di wilayah rahasia galaksi, yang jauh lebih mudah daripada meraba-raba sendiri. Meskipun mengikutiku mungkin sedikit kurang bergengsi, manfaatnya adalah yang paling penting. Sekte Lingtian bisa berbuat begitu banyak untukku, apa syaratnya? Kata Eric Kin. Ini sangat sederhana, ketika datang ke wilayah rahasia galaksi, tidak peduli apa rahasia di token emas, kamu bagikan saja 50% dari apa yang kamu dapatkan, dan semua yang kamu dapatkan di wilayah rahasia, kamu bagikan aku 30%. Kondisi ini sama dengan apa yang aku berikan kepada Jerome Lu. Aku master 10 besar peringkat galaksi, Yamin Wei tidak sebaik aku, dan aku masih memiliki kartu andalan. Jika kamu mengikuti aku, keuntungan yang didapatkan akan lebih banyak daripada bertindak sendirian. Sonny Yuan tersenyum. Setelah berbicara, dia juga menatap Eric Kin. Dia merasa bahwa kondisi yang dia tawarkan sangat baik. Eric Kin mirip kultivasinya dengan Jerome Lu, dan karena ada keluarga yang mendukung Jerome Lu, sedangkan dia dapat menawarkan kondisi yang sama kepada Eric Kin, ini sudah sangat murah hati. Kondisi seperti ini juga karena Eric Kin sesuai dengan seleranya, dan dia sangat menghargainya. Sonny Yuan percaya bahwa pihak lain tidak akan menolak jika itu adalah kultivator lain dengan peringkat ini. Namun yang dengan cepat mengubah ekspresi Sonny Yuan adalah, "Maaf Tuan Muda Yuan, aku masih lebih percaya pada diri sendiri," jawab Eric Kin tidak lama kemudian. "Sebenarnya, kamu tidak perlu menjawabku, tidak apa-apa untuk memikirkannya semalam," kata Sonny Yuan. "Tidak, aku suka menyendiri, dan aku tidak suka hidup yang dibatasi," kata Eric Kin. "Hehe, terserah kamu. Kalau kamu berubah pikiran, kamu bisa transmisi suara aku kapan saja." Meninggalkan slip giok transmisi suara, Sonny Yuan tersenyum enggan, tidak berkata apa-apa lagi, dan pergi. Master tentu saja sombong, terutama Sonny Yuan adalah 10 besar master pejuangan kebanggaan, kepala sekte muda dari 4 sekte.
Mengambil inisiatif untuk mengundang Eric Kin, menurutnya, adalah memberikan muka untuk Eric Kin, tetapi pihak lain tidak setuju, dan pihak lain yang akan rugi. Setelah meninggalkan mansion Eric Kin, wajah Sonny Yuan juga menjadi dingin. Jerome Lu, atur seseorang untuk memeriksa Snot Zhang, terutama jika orang kita yang ditempatkan di aliansi loyalitas. Biarkan mereka mengeksposnya dengan cara apapun, dan suruh cari tahu apakah orang ini adalah orang yang menawar melawanku. Mengundang Eric Kin hanyalah langkah acak. Yang paling dipedulikan oleh Sonny Yuan adalah manik es dingin. Tidak masalah jika dia tidak dapat menawar benda ini, selama benda ini akhirnya jatuh ke tangan dia dan menyerahkannya kepada Leila Sue, kekhawatiran dia akan berakhir. Tuan, apakah menurut kamu masalah ini benar-benar terkait dengan Snot Zhang? Mungkinkah Hario Cheng dan Snot Zhang memiliki dendam dan dengan sengaja menghasutmu, bisik Jerome Lu. Hario Cheng tidak mengatakan apa-apa. Mata Sonny Yuan berkedip. Aku sengaja mengubah topik sebelumnya, dan aku tidak melihat ada perubahan dalam ekspresi anak ini, atau sengaja membawa topik kembali. Tidak ada arahan saat ini. Memeriksa Snot Zhang ini mungkin tidak akan membuahkan hasil. Pasukan utama kita akan mengabaikannya. Dia adalah pelatihan tanpa partai kedua. Jika dia berani memprovokasi aku, dia akan menjadi mayat. Setelah Sonny Yuan dan yang lainnya pergi, Eric Kin juga menggelengkan kepalanya. Undangan Sonny Yuan, dia tidak bisa menyetujuinya, jadi tidak perlu memikirkannya. Tujuan dia adalah menemukan lembah transmisi, kembali ke Bintang Biru, dan bersama Sonny Yuan dan yang lainnya, dan sama sekali tidak mungkin mengandalkan faksi tertentu. Apalagi, setelah dia mengubah wajahnya, dia sempat kontak dengan Sonny Yuan dan Jerome Lu di dasar kolam pedang. Namun, meskipun dia menolak pihak lain, pengingat Sonny Yuan membunyikan alarm untuk Eric Kin. Setidaknya 5 kekuatan akan berurusan denganku, dan ada orang yang akan mengancam nyawa Vinola, Ye Zun dan yang lainnya. Mata Eric Kin berkilat dingin sejenak. Dia tidak berpikir Sonny Yuan melebih-lebihkan. Dari sikap Snot Zhang, hingga pengintaian yang tampaknya samar dalam perjalanan kembali, itu membuktikan bahwa seseorang benar-benar ingin mengambil token emasnya, dan lebih dari satu pihak. Tampaknya periode ketenangan baru-baru ini telah membuat dia agak mengabaikan betapa berharganya benda ini dan menyebabkan orang lain menggebu-gebu. Bahkan jika ada lebih dari satu token emas sekarang, dibandingkan dengan Sonny Yuan, Yamin Wei dan yang lainnya, token emas dia sendiri jelas yang paling mudah didapat. Memilih kesemek haruslah yang lembut dengan cara dicubit, dirinya tampaknya lebih mudah untuk diganggu. Tuan, kultivator asing lainnya datang mengunjungi kamu. Tak lama setelah Sonny Yuan pergi, suara gong Yao transmisi suara kembali terdengar. Dan kali ini, itu adalah pria jangkung dengan mata tajam. Dia menatap Eric Kin dengan arogansi dalam ekspresinya. Teman seiman, aku dari Asosiasi Angin Guntur. Aku datang ke sini hari ini untuk membahas pembelian token emas kamu. Eric Kin hanya menyesap teh dan mengangkat alisnya ketika mendengar ini. Sonny Yuan baru saja selesai berbicara tentang beberapa faksi yang tertarik dengan token emas dia, dan pria kekar ini datang, dan itu cukup cepat. Kalian mau beli token emas aku, berapa harganya? Tanya Eric Kin. Hehe, kami Asosiasi Angin Guntur berbeda dengan mereka yang ingin merampas token emas teman kultivator. Kami selalu sopan di hadapan tentara. Ketua asosiasi kami bersedia memberikan 1 juta koin roh emas ungu untuk mendapatkan token emas kamu. Pria kata kekar. 1 juta koin roh, apakah kalian yakin itu tidak kurang 1 nol? Mendengar ini, Eric Kin hampir memuntahkan jus teh spiritual. Bersambung.